Jadi ini dilakukan oleh saudara kembar kamu. Berarti benar yang saya bilang tadi mas, seperti bawang merah dan bawang putih. Oh, jadi tidak mau kamu lebih cantik. Jadi usaha praktek itu hanya untuk menghancurkan kamu. Jadi kamu sengaja dijadikan bahan praktek, ternyata yang diracik itu sengaja racikan yang tidak bagus, hanya untuk membuat kulit kamu rusak. Astagfirullahaladzim Mas Indra, ini sebenarnya Om Jani ngasih tahu arahan ini benar atau tidak ya Mas Indra? Dari tadi teman-teman kita muter-muter ketemunya pohon ini terus ya Mas ya. Astagfirullahaladzim, Om Jani gimana ini ngasih arahan itu enggak itu kurang atau kita yang kurang komunikasinya ya Mas ya? Intinya tempat ini tuh memang luas teman-teman, tapi yang dituju Om Janim ini belum masuk ke dalam, masih di pinggir-pinggiran aja, di sebelah sana juga jalan. Ini patokannya ya Mas ya. Dari tadi teman-teman ini di sini terus. Nah, tapi ini pohonnya emang ada banyak apa gimana sih? Enggak Mas, saya matoknya ini terus sebelahnya pohon jambe. Dekat pohon pisang ini. Iya, tigaan ya, yang duaan kok. Nah, teman-teman karena ini saya tuh menarik, menantang. Jadi saya mendatangi tempat ini yang dikasih tahu sama Om Jani. Menurut saya tempatnya rekomendasi, dan ini ada sosok perempuan yang dulu itu pernah mau diekspor sama Om Janim, tapi sosok perempuan itu tidak mau keluar, hanya mengeluarkan suara tangisan, dan Om Janim tidak memaksa juga karena memang dia nggak mau keluar teman-teman. Mau bagaimana lagi ya Mas ya? Diwujudkan pun itu sangat susah karena memang dari dianya tuh nggak mau keluar, nggak mau menunjukkan ke manusia gitu Mas. Dan ini kan perempuan, nah saya kan perempuan ya teman-teman, mana tahu ya Mas ya, sesama perempuan dia bisa mau keluar ya Mas ya, bukan begitu kan? Kalau Om Janim kan cowok ya, jadi mungkin ada rasa malu atau rasa yang bagaimana kita juga kurang paham. Ya di sini kita mencoba aja ya Mas ya. Manusia usaha juga nggak ada salahnya, karena di sini saya perempuan, dia juga perempuan. Ya mana tahu dia mau mengeluarkan diri dan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Karena mitos yang saya dapatkan dari tempat ini itu ada dua perempuan yang kembar, tapi yang satu itu ya seperti bawang merah dan bawang putih gitu teman-teman. Satu baik, yang satu agak jahat sedikit teman-teman. Nah, sosok perempuan itu yang satu sudah meninggal, tapi yang satu masih hidup teman-teman gitu. Perempuan kembar ini berasal dari desa sini teman-teman, makanya mungkin kata orang sini itu dia tidak meninggalkan tempat ini gitu, karena ini desanya gitu teman-teman. Jadi saya nggak paham ini meninggal karena apa, yang jelas saya mau telusuri karena menurut saya ini menarik, ini menantang, dan semoga usaha saya nggak sia-sia ya Mas ya. Maksudnya mau keluar lah dia intinya teman-teman gitu. Ayo Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya anak berdua ya nasta'in dengan syaratal mustaqim. Iya teman-teman, ini sangat rimbun. Saya belum pernah memasuki lokasi seperti ini sebelumnya. Dari tanahnya, ini tanah seperti bekas kerajaan dulu Mas Indra. Mungkin ini kalau digali ini mengandung emas yang super banyak, karena saya merasakan auranya Mas. Kapan-kapan kita kuak ya Mas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau melihat kamu sebenarnya siapa. Ya, kita sama-sama perempuan, tidak usah mempunyai rasa minder atau malu. Saya hadir di sini. Apakah kamu melihat saya, Mas Indra? Ya, saya merasakan ada perempuan teman-teman di sini. Coba sih. Lihat Mas Indra. Mas, iya, jelas. Maju Mas, cepat Mas, nanti dia pergi Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Buruk Mas dia Mas, buruk rupa. Buruk rupa dia Mas.
Apa kamu si kembar yang... Oh, betul Mas. Jadi kamu punya kembaran? Mana kembaran kamu? Masih hidup? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa tubuh kamu seperti orang buruk rupa seperti ini? Bukan buruk rupa katanya Mas. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi ini dilakukan oleh saudara kembar kamu. Berarti benar yang saya bilang tadi Mas, seperti bawang merah dan bawang putih. Ibarat ini bawang putihnya Mas yang baik gitu. Kenapa kok kamu seperti ini? Apa yang dilakukan saudara kembar kamu? 6 tahun yang lalu, saudara kamu membuka klinik kecantikan, usaha. Tapi kamu yang jadi bahan prakteknya. Astagfirullahaladzim. Mas Indra mungkin agak dekat sedikit karena pencahayaannya tuh kurang Mas. Iya, berarti ini dilakukan oleh saudara kembar kamu. Buka klinik kecantikan, kamu yang menjadi bahan prakteknya. Astagfirullahaladzim. Oh, berarti kamu mau menjadi bahan prakteknya itu karena kamu yakin apa yang diracik oleh saudara kembar kamu itu memang benar-benar sudah ada hasilnya. Itu yang kamu pikirkan, kamu membantu usahanya juga. Tapi ternyata itu hanya untuk menjatuhkan kamu. Hanya untuk dia tidak ingin kamu lebih cantik daripada dia. Jadi dia sengaja membuat racikan teman-teman yang memang nanti kalau dipakai itu akan menimbulkan kayak penyakit kulit. Dan ini kalau jelas ya Mas Indra ya, kalau misalnya lebih jelas itunya lampunya, ini tuh bekas koreng Mas. Koreng-koreng udah bernanah agak-agak hijau gitu Mas. Ijo-ijo apa ya, kayak ingus yang hijau gitu teman-teman. Kelihatan ya. Iya. Oh, jadi tidak mau kamu lebih cantik. Jadi usaha praktek itu hanya untuk menghancurkan kamu. Jadi kamu sengaja dijadikan bahan praktek, ternyata yang diracik itu sengaja racikan yang tidak bagus. Hanya untuk membuat kulit kamu rusak. Apa sih klinik kecantikannya? Maksudnya treatmentnya itu apa aja? Oh, hanya memutihkan badan. Ternyata racikan yang digunakan di seluruh tubuh kamu. Oh iya Mas, benar Mas. Jadi di tubuhnya memang mayoritas di tubuh, di muka itu jarang. Karena memang ini untuk memutihkan badan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Berarti adik kamu, kembaran kamu masih hidup. Allahu Akbar. Sampai sekarang klinik itu tidak dibuka. Jadi klinik itu tidak buka teman-teman. Itu hanya ya ibarat untuk kedok. Jadi dia buka itu hanya untuk cuma mau menjatuhkan ini aja gitu teman-teman. Karena si kembarannya ini itu nyari orang buat ya untuk dipraktekin lah teman-teman sama apa yang sudah dia lakukan gitu sama usahanya. Dia memilih saudara kembarnya untuk menjadi bahan praktek. Ternyata yang diracikan yang tidak benar. Lihatlah seperti ini, kasihan sekali teman-teman. Saya dapat informasi dari teman saya Om Janim, katanya sering melihat kamu. Iya. Kenapa kamu tidak mau keluar? Malu. Berarti benar Mas, apa kata saya? Dia malu karena mungkin laki-laki ya Mas ya. Oh, berarti benar, karena saya sudah feeling. Pasti kamu akan keluar karena kamu tahu saya perempuan. Berarti kamu malu waktu Om Janim panggil kamu. Tapi ini kan ada sayang berarti. Ya tapi kan intinya sayang menanyakan loh Mas. Kalau ditanyakan sama laki-laki kan lebih sungkan. Coba kamu tanya ke orang lain yang cewek, pasti kamu agak-agak malu kan? Gitu. Siapa nama kamu dan kembaran kamu? Siapa? Rina Rini. Jadi klinik itu sudah 6 tahun yang lalu. Baik.
Saya tidak akan menguak lebih dalam karena itu akan menimbulkan rasa sakit. Tapi saya mohon kamu tidak boleh menyimpan dendam kepada siapapun, dan kalau kamu berkenan, kamu pergi tinggalkan tempat ini. Kenapa sih kamu tidak mau pergi? Banyak orang yang mengatakan, kata orang pintar zaman dulu, orang-orang kuna ya, itu mengatakan bahwa ini adalah desa tempat lahirnya kamu. Betul. Jadi kamu tidak akan pergi dari tempat ini. Tapi ini tempat manusia. Oh, jadi kamu merasa panas ya? Panas, sakit, gatal. Oh, ya ya. Jadi Mas Indra, dia minta karena dia seperti buruk rupa gitu ya Mas ya. Nanti dia tidak mau kalau saya itu mendatangi saudara kembarnya Mas, karena dia kan orang baik ya Mas Indra ya, seperti bawang putih dan bawang merah. Ini bawang putihnya, dia orang baik, dia tidak mau mengungkit masalah Mas, apalagi nanti menjadi beban pikiran keluarga juga Mas Indra. Nanti takutnya yang mereka anggap adalah dia belum tenang. Sebenarnya dia ada di lokasi ini itu karena memang ini tuh tempat kelahirannya dia Mas, jadi dia tidak mau pergi dari tempat ini jauh-jauh gitu. Nanti kalau kita mendatangi rumahnya, yang dia pikirkan nanti keluarga itu punya pikiran yang berlebih gitu teman-teman. Padahal sebenarnya dia udah mengikhlaskan, udah tenang, tapi dia tidak mau pergi dari tempat ini gitu ya. Baiklah, saya tidak bisa memaksa. Kalau memang kamu tidak mau pergi dari tempat ini, saya tidak akan mengusir kamu. Ya intinya anggap aja ini kita silaturahmi. Saya di sini memang suka menguak mitos-mitos dan cerita-cerita. Ya saya sudah dengar dari kamu, saya lebih gamblang gitu, tidak dengar dari cerita orang lain gitu. Oh iya, baik. Yes, saya tahu. Ya perasaan itu memang sakit karena itu saudara kembar kamu, tapi iya ini tidak bisa disalahkan gitu, nggak bisa nyalahin keduanya. Karena kenapa kamu mau? Karena itu juga baru pertama kali praktek. Kenapa kamu mau jadi bahan praktek? Dan di sini saya tidak bisa menyalahkan siapapun karena memang saya di sini hanya bersilaturahmi dan mau menguak cerita-cerita yang memang menurut saya itu menarik gitu. Saya tidak akan membiarkan kamu pergi dari tempat ini, saya tidak akan, karena di tempat kamu terserah, yang penting kamu tidak mengganggu umat manusia. Iya, saya tahu. Ya, dia nangis Mas Indra. Ya, saya mohon maaf. Saya tidak akan menguak lagi terlalu dalam. Iya, baik. Ya, saya akan pergi dari tempat ini. Ayo Mas, tinggalin dulu Mas. Tinggal dulu. Dia mengeluarkan air mata teman-teman. Karena sama saudara sendiri ya Mas ya, saudara kembarnya sendiri teman-teman. Jadi bahan praktek. Astagfirullahaladzim. Kemana tadi Mas? Astagfirullah. Ya tapi tidak apa-apa teman-teman, karena dia baik, dia tidak mengganggu, dia hanya iseng mungkin ya Mas ya. Kalau menampakkan diri itu iseng teman-teman, untuk menjadi bahan praktek saudara kembarnya sendiri, padahal itu adalah bahan yang gak bagus teman-teman, karena sengaja untuk menjatuhkan si saudara kembarnya ini. Bau banget, sebenarnya bau banget karena udah membusuk, bekas-bekas kayak udah membusuk gitu. Dan saya sampai puyeng karena sebenarnya nggak tahan, tapi saya menghargai perasaan sesama makhluk ciptaan Tuhan ya Mas Indra ya, gitu teman-teman. Jadi ini intinya korban malapraktek ya Mas ya, tapi yang dilakukan oleh saudara kembarnya sendiri gitu teman-teman. Di sini saya tidak menyalahkan siapapun karena ya memang tidak ada yang bisa disalahkan ya Mas ya. Kenapa dia mau juga menjadi bahan praktek gitu, kenapa si saudara kembarnya juga bisa punya niatan jahat. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Di sini hanya bisa memetik pelajaran dari penelusuran hari ini ya teman-teman ya, karena
Untuk apa sih iri, dendam itu tidak bagus, apalagi kepada saudara sekandung, seibu ya Mas ya, gitu. Wajah, rupa ya Mas ya, itu tidak terlalu penting ya Mas. Yang penting itu kita baik, punya kita tata krama, akhlak diperbaikin, menurut wajah itu bisa diubah lah ya Mas ya. Karena sekarang kan banyak skincare ya Mas ya. Tidak perlu berkecil hati teman-teman, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain gitu teman-teman. Nah, sebenarnya ini tadi kan kayak bekas luka ya Mas ya, luka kebakar gitu, bentol-bentol. Nah, jadi dia tidak kuat Mas menahan rasa bakarnya dan rasa sakit, jadi nyawalah yang tidak tertolong gitu teman-teman ya. Mungkin kalian bisa ambil pelajaran lah ya dari video malam hari ini. Kalian tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dan mungkin ini saya akan akhiri dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan saya sebenarnya tuh suka teman-teman berhasil seperti ini, karena memang saya udah punya feeling kalau ini perempuan, saya juga perempuan, pasti dia akan keluar teman-teman gitu. Karena saya sudah merasakan auranya dari pertama saya menginjakan kaki di sini teman-teman gitu. Karena sudah ratusan ratusan penelusuran yang memang saya telusuri tempatnya, itu kebanyakan seperti ini Mas. Dia malu mewujudkan diri karena berbeda jenis gitu teman-teman. Mungkin minder ya, hantu aja bisa minder apalagi manusia ya teman-teman. Ambil pelajaran yang baik. Saya mau pamit undur diri dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu sebelah sini Mas. Kita cek lokal aja. Iya, ini Mas, saya penasaran di sini Mas. Kok dia kayak arahnya ke sini gitu Mas Indra?